Red Bull menunda keputusan dalam penentuan susunan pembalap timnya untuk musim 2026. Seperti yang kita tahu, setidaknya di tim keluarga Red Bull masih menyisakan 3 kursi yang belum dikonfirmasi sampai sekarang. Di antaranya adalah 1 kursi sebagai rekan setim Max Verstappen di Red Bull, dan 2 kursi di tim Racing Bulls yang masih terbuka untuk musim depan. Helmut Marko sebelumnya bersabda jika GP Meksiko akan jadi penentuan susunan pembalap tim untuk hadapi regulasi baru dengan penilaian yang didasarkan pada performa setelah GP Jepang. Tapi setelah GP Meksiko, tim memutuskan menunda pengambilan keputusan sampai akhir musim 2025 untuk berikan kesempatan yang lebih banyak ke pembalapnya. Kandidat-kandidatnya juga masih sama, yaitu kursi kedua Red Bull masih diperebutkan oleh Yuki Tsunoda serta Isaac Hadjar. Begitu juga dengan salah satu kursi di Racing Bulls yang masih diperjuangkan oleh Liam Lawson, supaya karir F1-nya masih bisa terus berlanjut. Sementara Arvid Lindblad sepertinya tinggal menunggu waktu saja untuk segera diumumkan sebagai pembalap rookie di musim 2026 bersama Racing Bulls. Lindblad sendiri di Meksiko kembali dapat jatah sesi FP1, guna menambah persiapan yang ia butuhkan untuk adaptasi di F1. Hasilnya cukup impresif, karena sepanjang sesi Lindblad tidak buat kesalahan, bermain aman, menuruti semua instruksi tim, dan yang paling menonjol adalah catatan waktunya lebih baik dari Yuki Tsunoda. Meskipun ini agak misleading, karena Lindblad bisa buat hot lap yang bersih dengan ban soft, sementara Tsunoda terhalang trafik serta red flag yang buat catatan waktu terbaiknya didapat dengan ban hard. Tapi dari FP1 Meksiko, setidaknya tim bisa mengetahui kalau Lindblad sudah punya level kepercayaan diri yang tinggi saat push mobil F1, dan Helmut Marko kabarnya sudah tidak sabar melihatnya musim depan di Racing Bulls. Memang musim debutnya di Formula 2 tidak semulus yang diharapkan, dengan inkonsistensi serta beberapa kesalahan karena gerusak-gerusuk di pertengahan musim. Namun potensinya cukup besar jika melihat pencapaiannya tahun lalu di F3, dengan koleksi 4 kemenangan dan musim ini jadi pembalap F2 termuda yang bisa raih kemenangan. F2 juga tak bisa jadi patokan jika melihat kiprah rookie musim ini seperti Kimi Antonelli atau Oliver Bearman yang relatif bagus. Terutama Antonelli yang sepertinya jadi motivasi bagi Helmut untuk segera berikan musim debut kepada Lindblad, dan jadi penegasan bagi Red Bull kalau mereka juga punya pembalap generasional talentnya sendiri. Apalagi dia akan ditimpa di tim seperti Racing Bulls yang terbukti merupakan tim yang tepat untuk membina pembalap-pembalap muda. Termasuk yang terbaru adalah Isaac Hadjar yang menunjukkan level adaptasi yang sangat bagus di sana. Hadjar sendiri masih jadi kandidat kuat untuk dipromosikan sebagai rekan setim Max Verstappen musim depan, jika melihat betapa impresif musim debutnya di F1. Mampu koleksi podium perdana sebagai rookie di papan tengah seperti Racing Bulls adalah pencapaian yang sangat langka, dan menandakan potensi masa depan yang cerah baginya. Selain dari podium Zandvoort, secara overall performa Hadjar juga terbilang solid, dengan 8 kali finish di zona poin dan tempati 10 besar klasemen sementara. Paling impresif adalah aspek kualifikasi, di mana rata-rata posisi gridnya cuma kalah dari pembalap di tim besar, dengan statistik 12 kali lolos Q3, 6 kali mentok Q2, dan cuma 2 kali gugur di Q1. Cukup logis jika Hadjar sangat dipertimbangkan Red Bull untuk jadi rekan setim Verstappen musim depan, melihat musim debutnya yang solid. Tapi di saat yang sama, kita tahu kalau kursi kedua Red Bull merupakan masalah kronis yang membuat setiap pembalap yang berada di sana selalu kesulitan, terutama setelah era Daniel Ricciardo. Sergio Perez yang terbukti pengalamannya saja pada akhirnya didepak karena underperform, apalagi pembalap-pembalap yang masih minim jam terbang. Musim ini Red Bull dapat penghakiman terhadap kursi keduanya yang lagi-lagi jadi tempat terkutuk bagi siapapun yang membalap di sana. Liam Lawson hanya bertahan 2 balapan saja dan langsung diganti oleh Yuki Tsunoda sejak GP Jepang. Tapi Tsunoda malah merasakan kesulitan yang sama, dan sampai sekarang perolehan poinnya di Red Bull masih kalah dari jumlah poin yang didapat Lawson sejak dia dikembalikan ke Faenza. Promosikan Hadjar ke Red Bull dengan pengalamannya yang masih setahun di F1 bakal sangat beresiko dengan sulitnya iklim di tim utama, serta faktor jadi rekan setim Verstappen yang berat secara mental. Red Bull berpotensi ulangi kesalahan yang sama seperti kasus Lawson, Albon, atau Gasly dulu jika tetap ngotot promosikan Hadjar. Jika melihat kolom komentar, mayoritas fans justru ingin pembalap muda Prancis tersebut tetap stay di Racing Bulls, setidaknya untuk 2026, karena tidak ingin karirnya dirusak di sana. Apalagi melihat pernyataan Sergio Perez yang mengumbar keburukan kondisi Red Bull di musim terakhirnya, sampai dia berkata kalau siapapun yang diberikan kursi kedua di sana, maka dia bakal selalu kesulitan.
Namun, kondisi Red Bull belakangan ini sejak kedatangan Lauren Makis sebagai tim prinsipal jauh lebih baik daripada sebelumnya di era Christian Horner yang condong fokus ke performa pembalap secara absolut. Makis sadar jika iklim di Red Bull itu keras dan mobil mereka sulit dikemudikan kecuali sang pembalap punya keahlian khusus seperti Max Verstappen. Pendekatan Makis yang lebih difokuskan ke menjadikan mobil senyaman mungkin bagi pembalap, memberikan secercah harapan kalau bakal ada perubahan pendekatan untuk regulasi baru nanti. Inilah yang jadi kesempatan bagi Hadjar, karena 2026 adalah waktu yang tepat untuk promosi ke Red Bull dan upgrade ke tim besar. Jika ingin step up karir, Red Bull tak bisa dipungkiri adalah jalan yang harus ia ambil, dengan semua tantangan yang harus dihadapi. Walaupun resikonya juga besar, karena peluangnya berakhir seperti Albon atau Gasly tetaplah ada. Yang pasti adalah siapa pula yang tak mau membalap di tim besar dan merasakan mobil kompetitif. Dengan asumsi ini, maka Hadjar sudah pasti siap serta mau untuk pindah ke Red Bull. Pertanyaan terbesar justru di Red Bull, karena keputusan siapa pembalap di kursi kedua berada di tangan mereka. Hadjar menjanjikan potensi yang menarik untuk dieksplor, namun di saat yang sama mereka tak mau ulangi siklus yang sama. Sementara, mempertahankan Yuki Tsunoda adalah salah satu cara untuk memutus siklus tersebut dan berikan tim fase introspeksi agar lebih fokus ke perbaikan performa mobil daripada menyalahkan pembalap. Oleh karena itu, semakin mendekati akhir musim, peluang Tsunoda dipertahankan sekarang justru semakin besar. Hal tersebut sejalan dengan performa Red Bull yang membaik semenjak jeda musim panas, karena penampilan Tsunoda juga sama-sama ikut improve. RB21 yang makin ramah untuk diberi adjustment sesuai gaya balap Yuki, membuat kecepatannya makin terlihat akhir-akhir ini dengan berhasil dapatkan 18 poin sejak GP Belanda. Itu jumlah yang lebih banyak daripada 12 balapan pertamanya bersama Red Bull sejak GP Jepang. Pendekatan Yuki Tsunoda juga lebih baik sekarang, karena dia bisa lebih dekat dengan setup yang digunakan Verstappen, dan tim berikan dukungan sepenuhnya dengan kabulkan permintaan Yuki yang ingin memperbanyak sesi di simulator. Penampilan pembalap Jepang itu harusnya bisa lebih bagus andaikan eksekusi Red Bull, terutama di kualifikasi, bisa lebih klinis. Tsunoda cuma 3 kali lolos Q3 sejak jeda musim panas dan berkali-kali cuma mentok di Q2 karena kesalahan timing Red Bull serta manajemen trafik yang buruk. Salah satunya adalah ketika sprint GP Amerika, ketika Yuki gagal catatkan waktu. Terbaru di Meksiko kemarin, Tsunoda harusnya bisa kembali raih poin karena menunggu 12 detik ketika pit stop yang alami masalah di ban belakangnya. Diberi strategi yang sama seperti Verstappen, Tsunoda jalani race yang impresif dengan sempat menahan Oscar Piastri dan cuma kehilangan 0,4 detik dengan strategi satu stop yang berantakan. Lauren Makis meminta maaf kepada Tsunoda yang ia akui kalau tim membuang kesempatan baginya untuk raih poin. Tsunoda yang makin improve ini jelas jadi faktor kenapa Red Bull memilih menunda penentuan kursinya musim depan. Selain itu, Hadjar juga agak goyah semenjak podiumnya di Zandvoort dengan cuma dapatkan 2 poin tambahan saja di Monza serta Baku. Namun penurunan performa ini wajar, mengingat statusnya sebagai rookie. Toh, walau kesulitan, dia masih bisa jaga level kompetitifnya di papan tengah. Skenario yang gosipnya sedang dipertimbangkan oleh Red Bull adalah Tsunoda akan dipertahankan untuk 2026. Namun performanya akan dievaluasi dalam periode tertentu dengan Isaac Hadjar sebagai kandidat pengganti di tengah musim berjalan. Jika seperti ini, maka jelas Liam Lawson jadi tumbal untuk beri tempat kepada Arvid Lindblad. Posisi Lawson memang semakin terjepit dengan performa Tsunoda yang membaik, plus impresinya yang buruk ketika diberi kesempatan di tim utama pada awal musim. Tapi lagi-lagi dia masih punya peluang untuk bertahan, andaikan Hadjar yang dipilih dan Tsunoda harus pindah karena statusnya sebagai pembalap Honda, serta dia sudah 5 musim di Faenza, yang merupakan batas waktu untuk berada di sana. Sama seperti Gasly dulu yang harus pindah ke Alpine setelah memasuki musim kelima. Masih ada 4 balapan tersisa bagi Red Bull untuk menentukan, dan utamanya bagi Tsunoda, serta Hadjar untuk buktikan diri jika mereka layak balapan sebagai rekan setim Verstappen musim depan. Sekian video dari kami, jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.